Pemirsa, di era yang serba mengandalkan teknologi, anak-anak kini kian mudah bermain di ruang digital, bahkan tanpa pengawasan dari orang tua. Padahal banyak konten berlabel anak yang sebenarnya tidak cocok dinikmati oleh anak-anak. Lalu bagaimana jalan keluar agar anak tidak tersesat di ruang digital? Berikut telusur kasus sigap kawal anak di ruang digital oleh jurnalis Metro TV, Reida Pulpi. Di era teknologi yang kian maju, anak-anak seolah terperangkap dalam ruang digital. 48% dari pengguna internet di Indonesia merupakan anak-anak di bawah 18 tahun, sementara 9,17% diantaranya di bawah 12 tahun. Bahkan ada kecenderungan peningkatan penggunaan internet oleh anak-anak mencapai 8 jam dalam satu hari. Lalu bagaimana peran pemerintah dan orang tua untuk melindungi anak di ruang digital? Ikuti penelusuran kami. Maraknya konten tak layak anak yang kian mudah diakses oleh segala usia menimbulkan keresahan. Bukan hanya rawan dikonsumsi anak-anak, namun potensi pelecehan anak di dunia digital juga meningkat. Di tahun 2024, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dengan 1.450.403 kasus eksploitasi seksual anak di dunia maya. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nesar Patria menegaskan perlindungan anak di ruang digital menjadi isu yang mendesak. Komdiji pun bergerak dengan menerapkan sistem kepatuhan moderasi konten atau SAMAN serta menggiatkan literasi digital, termasuk mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Lalu, apakah masyarakat sudah tahu apa itu PP Tunas? Belum. Sejauh ini belum. Kurangnya pengetahuan masyarakat soal PP Tunas dan maraknya konten tak layak anak, kami menemui salah satu orang tua, Wike. Ia dan suami memutuskan tak memberikan gawai kepada sang anak yang masih berusia 5 tahun. Jadi sejauh ini, alhamdulillahnya aku dan suami memang sepakat untuk belum memberikan gadget ataupun tontonan-tontonan ke anakku gitu ya. Karena memang selain usia, kita itu masih belum mampu untuk mendampingi 100% gitu ya, karena aku juga bekerja, suamiku bekerja gitu ya. Jadi akhirnya kita memberikan alternatif lain selain memberikan tontonan-tontonan seperti itu. Karena seperti YouTube Kids aja, judulnya sudah Kids, tapi sebenarnya isinya itu tidak yang pure Kids gitu loh, maksudnya tidak sesuai dengan apa yang sudah kita terapkan di rumah. Misal anak-anak kita sudah biasa menggunakan bahasa yang baik dalam percakapan gitu ya. Ternyata di YouTube Kids itu memang dalam bentuknya itu memang anak-anak semua, tapi cara dia bicara, cara dia menanggapi, cara dia memanggil itu tuh tidak bisa kita kontrol. Karena Wika dan suami sama-sama bekerja, ia memilih memberikan banyak aktivitas luar ruangan kepada sang anak. Sebagian besar kegiatan itu memang dilakukan di luar rumah gitu ya, karena kita memang sepakat ya kalau misal kita sampai rumah kita istirahat saja gitu ya, karena pasti udah capek gitu ya, karena kita semua pekerja. Kita bisa ngajak anak kita untuk bertanam, karena kebetulan babanya juga punya usaha itu gitu kan. Atau misal dia ikut saya di tempat kerja, ikut ngajar gitu ya. Atau misal kita masukkan dia ke tempat les yang memang mengasah motoriknya. Dari situ dia itu akhirnya punya semangat sendiri, dia punya ternyata bertemu teman seperti ini, belajar di luar rumah itu seperti ini. Akhirnya dia ketika pulang ke rumah udah capek tidur gitu. Jadi nggak ada yang bilang, mama mau nonton, ibu mau nonton, nggak ada. Meski ia tak menampik, tantangan justru muncul dari orang sekitar. Tantangan pasti ada ya, tapi kembali lagi misal anakku main ke rumah neneknya, bertemu dengan tantenya, omnya, seperti itu. Kebetulan dia juga sudah aku bekali, aku kasih sounding dulu, banyak-banyak sounding dulu ke anakku. Jadi anakku itu akhirnya bisa memutuskan mau atau tidak. Jadi kontrolnya bukan di aku lagi, kontrolnya ada di anakku. Tapi misal kecolongan pun dikasih
yang nggak boleh di rumah, misal nonton, pasti pas dia balik kita ngobrol dan dia tahu itu salah. Yang penting itu sebenarnya bukan dia tidak melakukan, tapi dia tahu mana salah dan mana yang boleh dan mana yang enggak. Kalau iri kebetulan enggak ya, karena kebetulan anakku juga aku sudah masukkan ke TK, jadi dia kegiatannya adalah menghafal. Kayak misal dia menghafal surat A, B, C gitu. Nah, di situ aku rekam. Aku ajarkan dia kalau memang fungsi dari gadget itu ya sebenarnya bermanfaat. Bagaimana pemerintah melindungi anak di ruang digital, pemirsa? Pada tahun ini saja sudah ada 2 peraturan. Yang pertama ada PP Tunas, yakni PP nomor 17 tahun 2025. Ini mengatur bagaimana penyelenggara sistem elektronik ini memastikan produk, fitur, dan juga layanan ramah anak. Sementara yang kedua ada peraturan Presiden nomor 87 tahun 2025, yakni Peta Jalan Perlindungan Anak di ranah daring untuk melakukan pencegahan, penanganan, dan juga kolaborasi antar kementerian dan lembaga. Lalu kalau kita lihat lagi, sebenarnya ada beberapa klasifikasi internet yang ramah atau aman untuk anak. Kalau kita lihat anak-anak di bawah 13 tahun ini sebenarnya hanya boleh mengakses platform yang sepenuhnya aman, seperti situs edukasi dan platform anak. Sementara di usia 13 hingga 15 tahun, ini diperbolehkan mengakses platform dengan resiko rendah hingga sedang. Kemudian di usia 16 hingga 17 tahun mengakses platform dengan resiko tinggi, tapi dengan catatan harus didampingi oleh orang tua. Sementara di atas 18 tahun barulah diperbolehkan mengakses platform-platform di internet secara independen. Yang menjadi pertanyaannya, apakah ada kendala atau tantangan dari melindungi anak di ruang digital? Ratna Susianawati, PLT Deputi Perlindungan Khusus Anak mengungkap urgensi pembentukan PP Tunas dan Perpres nomor 87 tahun 2025. Jadi memang PP ini sekaligus tentunya menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dari pemerintah. Karena memang sekarang ini kita dihadapkan pada era digitalisasi yang luar biasa. Aksesibilitas masyarakat khususnya anak itu juga sangat luar biasa gitu ya di dalam mengakses perkembangan teknologi yang luar biasa. Perkembangan dari waktu ke waktu terkait dunia tanpa batas dengan teknologi ini juga di satu sisi ada faktor positif yang sangat luar biasa karena teknologi tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Tapi di satu sisi kita juga harus membayangkan risiko yang harus timbul dari dampak penggunaan teknologi atau digital yang tanpa kendali. PP ini amanat dari Undang-Undang ITE, kemudian mengamanatkan pentingnya tata kelola untuk penyelenggaraan sistem elektronik. Jadi PP ini mengatur tentang penyelenggaranya, bagaimana para penyelenggara sistem elektronik ini juga memperhatikan kepentingan perlindungan untuk anak. Ada 3 hal sebetulnya yang diatur dalam PP ini, bagaimana para penyelenggara layanan ini juga memperhatikan pada saat produknya, kemudian juga layanannya, fiturnya itu semuanya bisa ramah anak. Ratna juga tak menampik orang tua menjadi tantangan tersendiri untuk melindungi anak di ruang digital. Ya, pastinya ya. Karena sekarang ini kalau bicara teknologi, anak lebih pintar ya. Sekarang ini anak-anak kita ini ya dengan generasi yang berbeda dengan orang tua ini yang justru harus ada komunikasi 2 arah ya antara orang tua dan anak. Orang tua juga jangan sampai ketinggalan informasi terlalu jauh dengan teknologi. Tetapi di satu sisi juga tidak bisa membiarkan anak-anak terlalu bebas mengakses teknologi. Ini seperti pedang bermata 2. Di satu sisi kita juga harus melihat aspek keamanannya, kenyamanannya. Kemudian di satu sisi kita juga tidak bisa membiarkan anak ini kemudian sama sekali tidak mengakses teknologi. Karena sekarang ini pasti peradaban yang semakin berkembang, era digitalisasi yang demikian masif, anak juga harus mendapatkan informasi di luar di luar pendidikan formalnya. Anak-anak juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi bagaimana ini terjamin dengan keamanan, kemudian juga proses tumbuh kembang yang sangat penting. Meski begitu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebut butuh waktu panjang untuk melakukan sosialisasi. PP Tunas juga dinilai visioner, sebab negara lain kebanyakan masih dalam tahap penjajakan.
kadang memang kita kasih gitu, tapi sudah kita setting untuk anak-anak aja gitu loh, biar anteng juga. Tapi ya namanya sekarang diumpetin juga, kadang suka dia tahu aja gitu kan. Misalnya kita larang pasti marah. Tapi sejauh ini sih maksudnya kita ada jam-jam tertentu lah yang nggak selalu harus handphone gitu. Karena kan sekarang juga belajar lewat situ kan Mbak, tadinya kan yang waktu COVID itu harus online kan gitu awal mulanya gitu. Terus kesini-sininya juga kalau tugas-tugas sekolah memerlukan hal handphone juga kan. Kalau pengawasannya aku cukup bilang aja yang nggak perlu ditonton jangan ditonton, terus nggak usah yang macem-macem lah gitu, nggak usah yang download yang nggak sepantasnya. Pertimbangannya ya biar dia anteng aja, karena kan jenisnya beda-beda ya. Karena anak saya jenis aktif, jadi mau nggak mau saya harus bujuk bagaimana caranya biar dia bisa diem. Ya semua kita kontrol, dia terutama apa yang dia lihat gitu, kayak kita arahin gitu. Dan itu kan gadget kan ada yang khusus anak-anaknya ya. Jadi kita arahin ke arah situ. Melindungi anak di ruang digital bukanlah tugas dari satu pihak saja. Pemerintah, stakeholder terkait, dan juga keluarga memegang peranan penting untuk menjaga anak-anak agar tak tersesat di ruang digital. Bagaimana kalau menurut Anda? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.